akan membahas masalah berbahayanya kesombongan. Yuk kita buka Yakobus pasal 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ya Tuhan katakan, Allah apa? Menentang orang yang congkak. Allah menentang orang yang sombong, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Amin. Di sini dikatakan Allah menentang. Siapa sih yang suka ditentang oleh Tuhan? Kalau saya bertanya pasti jawabannya kita nggak mau ditentang oleh Tuhan. Makanya jangan sombong. Karena dampak dari kesombongan itu sangat berbahaya sekali. Saya masih ingat saudara, seorang petinju legendaris ya, Mike Tyson. Di zaman itu dia termasuk petinju termuda di kelas berat. Dan setiap kali dia bertanding, hampir rata-rata musuhnya KO. Enggak terlalu banyak ronde, pasti KO. Suatu ketika dia menyatakan begini, akulah manusia terkuat di dunia. Saudara tahu, sehabis dia menyatakan itu, habis. Itu awal dari kejatuhan dia. Awal dari kehancuran karier dia. Maka berhati-hatilah saudara. Jangan sombong. Kita lihat baca lagi dalam Yeremia 17 ayat 5. Ya, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah, ini firman. Terkutuklah orang yang mengandalkan siapa? Halo, manusia. Ini ditujukan buat kita orang-orang percaya. Orang yang mengandalkan manusia setelah dia percaya kepada Tuhan itu terkutuk. Yang kedua, orang yang mengandalkan apa? Kekuatannya sendiri. Dan yang terakhir, hatinya menjauh daripada Tuhan. Yuk kita bahas satu persatu. Orang yang mengandalkan manusia. Saudara, beberapa waktu di akhir menjelang tahun 2023, begitu banyak kejadian saudara. Anak seorang pejabat menganiaya temannya, menganiaya pacarnya. Dan saya kalau lihat YouTube-nya, saya sampai enggak tega loh saudara. Kok iso ya manusia seperti itu? Malah di-syuting, dibikin video, diviralkan. Itu karena apa dia bisa lakukan seperti itu? Sombong. Karena dia merasa punya backingan. Orang tuanya seorang pejabat yang punya kuasa. Dan ujungnya habis kan saudara? Habis. Kita lihat yuk Yakobus sekarang. Tuhan ingatkan pagi ini untuk kita tidak mengandalkan manusia. Ini pebisnismen. Halo para bisnismen. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya, perhatikan, seharusnya kamu harus berkata, jika Tuhan, halo, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan, ini melibatkan Tuhan. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah.
Ini peringatan Tuhan. Yang pertama, jangan mengandalkan manusia. Saudara, saya pernah mengalami, saudara. Tahun berapa ya, saya agak lupa. Ketika itu Deepstore Matahari lagi jaya-jayanya, saudara. Dan berencana mau buka di toko di kota Salatiga. Gedung sudah ada, tinggal ngisi pada waktu itu. Saudara, saya ini orangnya sombong sekali. Ini saya ceritakan waktu itu ya, dulu ya. Ketika saya tahu, saya mulai mapping. Jadi pada waktu itu istilahnya belum ada mapping lah. Tapi sekarang kalau istilahnya yang betul ya mapping. Saya pelajari, saudara. Dan saya sangat terkejut. Ketika ada satu toko kompetitor saya buka di sana. Akan buka di sana tepatnya, saudara. Saya enggak terima, saudara. Ketakutan saya, kalau sampai betul-betul Matahari buka di lokasi itu, pasti pusat keramaian kota Salatiga akan berfokus ke sana. Itu perhitungan manusia saya, saudara. Maka mulailah, saudara, saya berusaha mengandalkan manusia saya, mengandalkan manusia lain. Saya mulai share dengan beberapa teman, dan teman menganjurkan untuk pinjam di bank. Saya pinjam di bank untuk dananya kebutuhan, saya mulai cari lokasi. Saya mulai gregetan, saudara, ketika kompetitor saya, toko itu sudah mulai ditata lah istilahnya. Dan saya cari, ada, saudara, 2 pelong tepat di bawah tangga jalan. Wah, saya suka sekali, saudara. Langsung saya temui orangnya, saya kontrak. Berdoa enggak, Pak? Oh, berdoa. Nah terus, Pak, kesuwen. Tuhan enggak jawab-jawab, saya melangkah sendiri. Wes, pokoknya saya enggak mau kalah. Betul, saudara. Dibuka. Anda tahu ujungnya? Matahari Deepstore tidak jadi buka di Salatiga. Anda tahu ujungnya? Lebih dari itu, sampai sekarang gedung itu mangkrak. Ya ada sih orang jual, tapi sudah banyak yang tutup dan kurang laku. Dan yang paling mengerikan bagi saya harus bayar mahal. Dengan apa? Dengan kesombongan saya yang tidak mau kalah dengan kompetitor lain. Sampai sekarang, akibat saya memaksakan diri untuk buka di toko itu, sampai sekarang dampaknya masih saya rasakan. Yang kedua, saudara, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, jangan mengandalkan apa? Kekuatannya sendiri. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, itu adalah orang yang punya skill biasanya. Orang yang punya kemampuan, orang yang punya berduit, orang yang kuasa. Lihat ya, tetapi pada waktu mereka pulang perang ini, saudara. Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan, perhatikan. Keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-mari dengan memukul rebana. Dengan bersukaria dan dengan menyembunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu bernyanyi berbalas-balasan.
Katanya, perhatikan ini. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Kurang ajar ini. Berlaksa-laksa itu 10.000 loh. Saul dibandingkan Daud, itu mengalahkan musuh. Kalau Saul beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Ya enggak terima Saulnya. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan hanya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Ini awal kehancuran dari Saul. Saudara, kenapa Saul bisa sebenci itu kepada Daud? Hanya karena mendengar orang memuji dia lebih daripada dia memuji saya, memuji Saul. Saudara sadar enggak bahwa kita sering seperti itu? Halo? Misalnya Andre, saya mapping Andre ini cukup lama Andre. Mapping. Dia ini WL yang saya bilang cukup bagus lah. Bisa enggak Andre kamu? Ketika Bapak Ibu memuji WL yang lain dan Anda bisa terima? Menurut saya enggak gampang. Ikhlas, jago drum dia. Bisa enggak kelas ketika Bapak Gembala memuji orang yang main drum, yang notabene adalah muridmu? Gampang, enggak. Itu awal kesombongan karena tidak mau kalah. Saudara, saya mau saksikan kehidupan saya, saudara. Saya awali kehidupan saya ini dengan kok iso sombongnya luar biasa. Itu diawali dari ketika saya kelas 5 SD tidak naik kelas. Ketika saya tidak naik kelas, karena memang kesalahan saya malu. Ketika masuk sekolah lagi dan saya berbaur dengan anak-anak yang baru naik ke sekolah dari kelas 4 ke kelas 5. Saya punya prinsip, saudara. Aku tidak mau kalah dengan mereka. Itu bagus memacu diri kita sendiri. Tapi nanti saya buktikan bahwa kalau itu terus dibina, itu sombong. Betul saudara. Ketika saya merasa saya tidak mau kalah, saya selalu menang di dalam pelajaran-pelajaran yang tidak berhitung. Saudara. Jadi pelajaran hafalan saya paling jago. Ya. Itu terus berlanjut sampai SMP. Saudara. Kalau dulu di SMP itu ada pelajaran civic zaman saya. Civic, sejarah, PKK, bahasa Indonesia itu jago saya. Dan dulu saudara, kalau ulangan, saya masih ingat kalau ulangan di sekolah itu langsung bukan hasilnya, langsung dicocokkan saudara. Yang mencocokkan teman yang lain gitu. Dan selalu saudara, kalau modelnya hafalan saya, salahnya kosong. Tapi nek modelnya ukur, itu matematika ya, ukur aljabar, jeblok saya.
Saudara, ini terus berlanjut loh saudara. Sampai saya selepas SMP, karena keluarga nggak bisa membiayai saya untuk sekolah, saya nggak sekolah. Saya masih punya tekad loh saudara. Aku nggak mau kalah dengan teman-teman yang melanjutkan sekolah. Dengan apa? Dengan apa? Prestasi. Maka mulailah saya ini latihan olahraga. Ya, badminton, tapi tidak bisa tuh saya saudara. Tidak bisa saya badminton, napasnya nggak kuat. Apalagi basket, wah pedot sama bapak. Saya basket itu ya iso. Saya dribble ra pintar, tembakan 3 poin ya bodoh, dribble dicedaki orang ya ketakutan saya. Jadi nggak bakat saudara. Suatu kali, ini Tuhan tuh luar biasa. Ada seorang, saya katakan seorang apa ya, seorang pelatih lah ya. Ketika saya jalan di depan tokonya dia panggil saya. Saya bilang kenapa? Mbok coba kamu latihan beban. Untuk apa? Untuk membentuk tubuhmu. Wah, perlu dicoba nih saudara. Saya mulai mencoba saudara. Saya mau katakan saudara, latihan binaraga itu enggak gampang. Sulit sekali untuk zaman itu ya, belum kenal obat-obatan seperti sekarang. Untuk menambah lengan 1 senti besar aja sulitnya setengah mati. Tetapi saudara, saya begitu mudahnya saudara. Badan saya mulai terbentuk. Dan saya mulai tinggalkan. Apa itu? Olahraga-olahraga lain dan mulai tekuni itu. Tidak lama saudara. 1 tahun. Saya dikirim mewakili klub untuk junior. Pertandingan di Surabaya. Saya masih ingat papa saya, saudara. Papa saya itu asli Cina, saudara. Menjelang keberangkatan dia bilang begini dengan teman saya. Masa iso menang? Saudara, saya jangan ditantang, saudara. Enggak boleh, saudara. Saya semakin ditantang, wah semakin jadi, saudara. Betul, saudara. Saya mengikuti perlombaan pertama, jadi juara 1. Junior. Cukup belum? Jadi kalau di dalam binaraga, saya ngomong binaraga, Bapak Ibu-ibu bisa paham ya? Bisa enggak? Tentang binaraga. Anda kalau tahu adirai, nah itu sesudah saya adirai itu. Di dalam binaraga selain pertandingan itu kelompok umur, maksudnya bukan kelompok umur antara junior dan senior aja. Dibagi beberapa kelas. Kalau dulu waktu itu masih tinggi badan, saudara. Saya masuk kelas menengah karena tinggi badan saya 171. Jadi kelas pendek, kelas menengah, kelas tinggi. Ya. Setelah selesai pertandingan ada juaranya kelas pendek, kelas menengah, kelas tinggi, diadu lagi. Muncullah Mister. Dan betul saudara, saya diadu lagi. Jadi diadu dengan juara kelas pendek, juara kelas menengah, juara kelas menengah saya, kemudian juara kelas tinggi. Ujungnya siapa? Saya yang menang. Saudara, seorang atlet itu masih kecenderungannya sombong. Kesombongannya semakin menjadi-jadi. Ketika saya terjun dalam
dalam olahraga binaraga ini. Karena apa, saudara? Saya enggak kacangan, saudara. Saya enggak hanya latihan kemudian cuma untuk gagah-gagah, enggak, tapi prestasi. Berlanjut, saudara. Saya mengikuti kejuaraan, mulai masuk senior, dan pernah, saudara, di senior, waktu kejuaraan diadakan di Salatiga, saya kembali mengalami mister. Jadi pertandingan di kelasnya masing-masing juara dipanggil jadi mister. Puncaknya, saudara, puncaknya. Saya pernah mewakili, saudara. Jadi saya enggak hanya mewakili klub, mewakili kota, tapi sudah provinsi, nasional. Saya pernah ikut POM nomor 3, saudara. Pertandingan terus berjalan, karena pertandingan di binaraga itu berkala, 3 bulan sekali ya, seperti basket lah. Berkala terus, berkala. Dan prinsip seorang atlet, aku boleh kalah sekarang. Tapi 3 bulan lagi aku tidak mau kalah. Kalau masih kalah 3 bulan lagi aku harus menang. Kalau masih kalah lagi 3 bulan lagi aku harus juara. Saudara, itu salah satu bentuk memacu diri sendiri tapi ujungnya kesombongan. Saudara, di akhir sebelum saya jatuh cinta ke seorang wanita, di puncak saya kejuaraan di Surabaya, saya mendapatkan nomor 2. Setelah nomor 2, saya disuruh persiapan ke Singapura, tapi karena cinta, saya lepaskan binaraga itu. Saudara, kesombongan itu yang saya bawa, itu terus berdampak, saudara, sampai masuk ke pelayanan. Saya dulu di gereja lama, saudara. Kalau saya dikasih pelayanan, saya tidak mau kalah. Dengan sopo, Pak? Dengan full time. Dengan pelayanan yang sama, saya nggak pernah mau kalah. Contohnya segini, saya pernah diserai komsel, salah satu komsel suruh pegang komsel. Ketika saya diserai tugas untuk pimpin sebuah komsel, saya lakukan. Dan di gereja lama saya, kalau komsel itu mesti ada laporan. Siapa yang datang, berapa orang yang datang, berapa orang yang datang, itu di absen. Dan saya tidak pernah kalah. Saudara, saya mau kasih tahu lagi yang bahayanya seperti ini. Dulu ya saudara ya, kalau saya khotbah, selesai khotbah ya, selesai, jalan nih sama istri saya. Dia kasih masukan ke saya, dia kritik saya, bukan kritik lah nih ya, masukan dia. Kamu tadi salah di sini, kamu tadi enggak pas di sini ayatnya. Saya bilang apa, saudara? Ini kesombongan saya. Sok nek saya ada tugas khotbah, kowe wae sing khotbah. Itu sebegitu sombongnya saya, walaupun karo istri. Saudara, Tuhan itu baik. Titik kesombongan saya. Waktu saya doa pagi, saya masih ingat 31 Desember 2008. Tuhan ngomong pagi-pagi hari. Kamu masuk padang gurun untuk proses kerendahan hatimu. Nangis saya. Itu enggak lama, saudara. 31 Desember 2028. 1 Januari 2009, usaha saya hancur. Mulai terus merosot. Seperti yang saya saksikan beberapa waktu yang lalu. Makanya Tuhan kirim saya ke sini.
Maaf saudara, saya mestinya kesini ini belajar perang. Mau belajar perang. Tapi yang saya dapati di sini malah bukan pemrosesan saya untuk belajar perang, dalam hal perang, bukan. Tapi apa? Karakter. Saya betul-betul dihabisi kedagingan saya di sini sampai sekarang. Saudara, jangan mengandalkan kekuasaan. Engkau boleh kaya, engkau boleh lihai, ciamik lah. Tapi di atas semua itu ada Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, hatinya menjauh dari Tuhan. Orang percaya mengandalkan kekuatan sendiri itu ya sombong. Salah satu, kalau saya masih ingat minggu yang lalu Vincent bicara masalah pertumbuhan. Pertumbuhan dalam pengenalan akan Tuhan. Itu salah satu penghalangnya apa? Kesombongan. Ya. Yang ketiga, hatinya menjauh dari Tuhan. Orang yang dikatakan di sini, orang yang hatinya menjauh dari Tuhan, berarti dia pernah dekat dengan Tuhan. Yuk, kita baca 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 13. Nah ini ya. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang kau hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, perhatikan, engkau yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu, perhatikan, adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Tuhan senang. Perhatikan ya, Tuhan senang ya. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Disetujui. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau, ini Tuhan, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Tuhan senang dengan permintaan Salomo. Dan juga apa yang tidak kau minta. Ini Tuhan, saudara. Apa yang tidak kau minta, aku berikan semuanya kepadamu. Baik kekayaan, kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Bagus kan Salomo? Hebat kan Salomo? Tahu isi hati Tuhan. Sehingga dia minta sesuatu yang Tuhan suka. Bandingkan saudara. Yo, 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 4. Nah, ini saudara. Ini masalah cinta saudara. Ya. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala.
Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Lengkap, saudara. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada Israel. Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada siapa? Allah-Allah mereka. Perhatikan. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan apa? Cinta. Cinta itu kuatnya luar biasa. Ia mempunyai 700 istri dan dari kaum bangsawan dan 300 gundi. Istri-istrinya itu apa? Menarik hatinya daripada siapa? Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Apa yang kurang dari Salomo selama dia hidupnya? 2 kali Tuhan temui dia. Dalam sejarah bangsa Israel, di firman Tuhan, kerajaan Israel pernah berjaya di zaman Salomo. Halo? Jaya dia. Tetapi di ujung dia pulang ke rumah Bapa. Cintanya kepada istri melebihi cintanya kepada Tuhan. Halo, saudara. Ada filosofi yang bagi saya cukup benar ya. Perlakukan istrimu seperti ratu. Maka dia akan memperlakukan kau seperti raja. Dua orang di dalam kisah firman Tuhan di Alkitab. Seorang laki-laki, karena begitu cintanya dia kepada wanita, kepada istrinya, dia jatuh. Satu lagi siapa saudara? Simson. Di Alkitab tidak ada orang yang sekuat Simson. Tapi ujungnya mengerikan dia. 2 kali dia jatuh. 1 kali Tuhan masih kasih kesempatan ketika dia jatuh di pangkuan istrinya. Yang kedua dia jatuh dengan Delila. Habis kan? Fungsi seorang istri itu sebagai apa? Di Kejadian penolong. Tapi nek kita kebablasan, ujungnya sebagai apa? Pemotong destiny. Ini ngeri loh, saudara. Apa yang dialami Salomo? Tuhan belum menggunting kerajaan Israel di waktu Salomo karena Tuhan kalah janji dengan Daud. Tapi begitu Salomo meninggal, Rehabiam anaknya Salomo memerintah, habis. 10 suku ikut Yerobeam dan hanya 1 suku Yehuda yang mengikuti anaknya Salomo itu Rehabiam. Pemotong destiny. Simson, aduh, mengerikan dia. Ujungnya. Saudaraku, pagi ini Tuhan ingatkan kita untuk tidak menjauh dari Tuhan.
Saudara, orang yang menjauh dari Tuhan, itu bukan berarti dia tidak rutin pelayanan. Dia akan tetap pelayanan. Dia akan rajin ke gereja. Dia akan aktif di gereja. Tapi satu hal saya mau katakan. Harus ada keintiman dengan Tuhan. Halo? Bagaimana supaya kita itu tidak menjauh dari Tuhan? Satu tok jane. Keintiman. Berapa jam saya mau tanya kepada Bapak Ibu, Anda punya keintiman dengan Tuhan? Anda punya waktu dengan Tuhan? Ini penting sekali. Saya ada toko eceran, saya ada kelilingan, semuanya sepi. Ini saya bicara masalah persepatuan dan persandalannya, nggak tahu yang lain. Tapi kalau saya sering ketemu teman dan bicara rata-rata, bahkan kalau saya boleh bilang, masa COVID dengan masa ini lebih bagus masa COVID, Mas. Saya nggak tahu kenapa. Uang seolah-olah nggak ada, saudara. Sehingga orang jarang berbelanja. Saudara, saya mau saksikan terakhir kali bagaimana supaya kita tetap bisa terus mendekat kepada Tuhan. Keintiman. Saya mau saksikan, saudara. Suatu kali saya ini pernah ulang tahun yang keberapa saya lupa. Itu dikasih hadiah oleh seseorang, teman lah ya. Tapi tak pikir hadiah ini, tak lihat kaset, saudara. Dasarnya saya sombong. Ini sebelum kejadian 31 Desember 2008. Jauh sebelum itu. Nggak ya hadiah kaset. 3 biji saya ingat waktu itu. Saya simpan di lemari. Saya nggak terlalu menganggap lah. Yang buka kaset itu justru istri saya. Begitu dia buka, dia dengarkan. Itu kasetnya Om Yusak. Almarhum Om Yusak Cipto. Saya sudah pelayanan, saudara. Sudah pelayanan waktu itu. Begitu dia dengarkan, dia merasa diberkati tentunya. Dia minta saya untuk mendengarkan. Saya enggak mau, saudara. Karena apa? Ya sombong. Suatu kali saya ini pernah pelayanan, saudara. Waktu itu pelayanan sharing, tanya jawab. Nah, sepulang dari pelayanan itu, istri saya mengingatkan, "Mbok, coba kamu dengarkan kasetnya Om Yusak tentang tanya jawab." Kemudian saya dengarkan. Sejak itulah saya mulai suka mendengarkan khotbah dari Om Yusak. Karena apa? Sampel, nggak bertele-tele, nggak penuh pengajaran, enggak. Sampel sekali. Saudara, kembali istri saya. Setelah dia mendengarkan kasetnya Om Yusak, dia beli menurut saya ada 800 sampai 1000 kaset. Kaset lama itu, saudara, yang dia beli. Dan itu saya dengarkan setiap hari Sabtu. Saudara. Itulah dasar saya bisa sampai berdiri saat ini. Bangun keintiman, bicara jujur dengan Tuhan, baca firman.
Ini yang selalu Pak Petrus Hadi sebagai gembalanya mengingatkan kita. Tapi saya masih bolong-bolong. Saya baca firman ini sudah 44 kali. Itu yang menggerus kedagingan saya. Saya bicara dengan Tuhan secara terbuka. Dan kalau saya bersalah, saya mengaku dosa. Dan dia banyak kasih petunjuk saya lewat ini. Saudara, karakter sombong saya, salah satunya, karena baca firman ini, tiap hari. Saya kalau baca, dini hari jam 2, jam 3. Juga sore, karena saya kalau siang istirahat, saudara. Jadi bangun tidur saya baca lagi. 8 pasal, 7 pasal. Pagi ini Tuhan mau ingatkan kita. Jangan sombong. Jangan mengandalkan manusia, jangan. Anda akan kecewa. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, terbatas kita itu Tuhan. Yang ketiga, jangan jauhi persekutuan dengan Tuhan. Ambil waktu 24 jam itu, ambil waktu 10%-nya lah, atau 10 kurang sedikit lah waktu untuk Tuhan. Kita akan kuat. Kita akan siap menghadapi apapun yang terjadi di depan kita. Haleluya. Amin.